Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait kasus Johnny G Plate. Ya, Partai Demokrat sebut kasus Johnny G Plate ujian bagi koalisi perubahan. AHY menyampaikan ada upaya bubarkan koalisi. Ya, di satu hal ya, koalisi ini, koalisi Anies, kita ketahui dalam survei Anies selalu mendapatkan posisi buncit, posisi 3. Tetapi yang jadi pertanyaan, posisi 3 tetapi tetap penjagalan ya, sifatnya masif ya, termasuk juga delegitimasi ya partai politik pendukung Anies, Nasdem, yang meskipun nanti kebenaran terkait terbukti tidaknya Johnny G Plate itu terlibat korupsi, di satu sisi politisasi hukum itu tidak sudah dicium oleh publik ya, sebagai bagian untuk coba membubarkan koalisi ya. Karena kalau koalisi Anies itu bubar, yang senang tentu saja yang saat ini berada dalam lingkaran istana, yaitu Ganjar dan Prabowo, yang akan tentu saja melanjutkan tongkat estafet ya, kepentingan sesuai dengan keinginan istana. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh tv1news.com. Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kasus yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G Plate sebagai ujian bagi koalisi perubahan. Adapun diketahui Johnny G Plate adalah kader Partai Nasdem yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen ya. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS Bakti-Kominfo. Adapun Demokrat bersama Nasdem dan PKS adalah anggota koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan Capres 2024. Ini adalah ujian bagi ketiga partai politik untuk bisa sama-sama tepat pada komitmen dan juga sebuah harapan besar. Jika koalisi ini bisa berlayar, maka insya Allah kita bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan di negeri ini, kata AHY di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis. Meski demikian, dia mengatakan koalisi perubahan tetap solid, bahkan semakin solid sampai pemilu 2024. Kami paham bahwa selalu ada upaya untuk membubarkan koalisi ini, tetapi tidak ada yang mengentarkan hati kami selain justru kami ingin semakin solid, semakin bersatu dan fokus ke depan, jelas AHY. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan upaya ya yang dicium oleh Partai Demokrat, yaitu ada upaya bubarkan koalisi. Dan kembali lagi, kalau yang koalisi Anies ini bubar, maka yang senang adalah pihak istana ya. Maka yang akan terus ya meneruskan ataupun membawa tongkat estafet untuk memastikan mengakomodasi kepentingan istana ya. Kalau nggak Ganjar adalah Prabowo. Nah, dari awal setelah Nasdem itu ya mengejutkan keluar dari koalisi istana dan mendukung ya Anies Baswedan, ini juga menjadi awal ya malapetaka oleh Nasdem itu sendiri. Yang awalnya kalau kita beranjak pada presidential threshold, Demokrat dan juga PKS tentu saja tidak cukup sebagai syarat untuk mengajukan presiden ya, minimal 20%. Tetapi Nasdem tidak tiba-tiba ya keluar dari koalisi untuk menentukan ya deklarasi Anies Baswedan ya. Yang kalau kita ketahui tahun lalu ya, Nasdem itu mendeklarasikan Ahok ya dalam kontestasi Pilgub ya. Dan sekarang memang terlihat pasar itu melihat Anies Baswedan itu tokoh yang akan moncer di kontestasi Pilpres. Jadi memang terkesan ya pragmatisme partai itu masih menjadi dominan di setiap partai yang ada di parlemen saat ini ya. Makanya setelah deklarasi Anies Baswedan, disitulah pertama kali ya Nasdem itu coba untuk ditawari, diganggu, dan dicoba untuk diiming-imingi untuk segera kembali di koalisi istana. Karena tentu saja pihak istana ya terus menginginkan kepentingan dan juga kepastian rezim itu tetap berlanjut. Presiden boleh berganti ya keinginan Presiden Jokowi untuk isu tentang 3 periode ya, perpanjangan masa jabatan, itu bisa dianggap ya
sudah tidak bisa menemukan jalannya lagi. Tinggal bagaimana presiden bisa berganti, tetapi rezim stay remain ya, tetap pada tracknya untuk menunjuk ya siapa pengganti ataupun presiden sesuai dengan keinginan istana ya, termasuk juga sesuai dengan rekomendasi atau referensi dari Presiden Jokowi untuk mengamankan berbagai kepentingannya. Nah, ketika ada kasus yang mengejutkan ya, Johnny G Plate yang awalnya dari saksi sekarang dinyatakan sebagai tersangka, ini juga mengejutkan ya, bukan hanya bagi Nasdem tetapi goncangan bagi koalisi. Ada yang coba mengaitkan meskipun nanti ya kalau benar terjadi ada sangkut pautnya Johnny G Plate dengan korupsi BTS, tetapi di saat ini ya publik termasuk juga koalisi pasti mengendus ya, ada upaya untuk ya supaya koalisi ini goyah, bahkan kalau bisa bubar ya. Maka ini yang terus menerus dijaga ya oleh koalisi termasuk Demokrat ya, PKS dan juga Nasdem yang coba untuk meneruskan ya, karena tidak punya alternatif lagi ya Demokrat, PKS dan Nasdem untuk memilih preferensi politik ya, karena presidensial threshold ini yang memang menjadi satu syarat ya, 20% atau partai itu harus melakukan koalisi ya untuk mengajukan satu nama presiden. Ya, kalau tidak ada presidensial threshold maka semua partai bisa berjalan masing-masing ya, tidak perlu ada yang namanya koalisi ya, dan semua partai bisa mengajukan nama presidennya masing-masing. Nah, sekarang koalisi coba untuk diganggu, bahkan kalau bisa bubar yang senang tentu saja pihak istana. Nah, ini coba untuk dijadikan hal warning ya, sudah dicium oleh Nasdem, Demokrat termasuk juga AHY, dan tentu saja juga pasti diketahui ataupun disadari oleh anggota partai koalisi yang lain, yaitu Nasdem dan juga PKS ya. Kita tunggu saja ke depan tentang kasus Johnny G Plate ini ya, dan juga perjalanan koalisi Anies ini ya, untuk terus sampai masa pendaftaran baca pres pada sekitar bulan Oktober di 2023. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.